ingin mempresentasikan jurnal yang telah kami pilih, yaitu berjudul Static Test Until Structural Collapse After Fatigue Testing of Full-Scale Wind Turbine Blade. Ready next, Frank. Next. Anggota kelompok kami ada 3 orang beranggotakan saya sendiri, Maris Setiana, dengan NIM 19103111083, dan ada Franz Daniel dengan NIM 191031169, dan Audrey Rasendria dengan NIM 19103111089. Next. Yang pertama saya akan membacakan abstrak dari jurnal yang kami pilih, yaitu pengaruh kerusakan kelelehan pada kekuatan sisa sudut turbin angin besar merupakan masalah yang sangat penting dalam industri angin. Untuk menguji kekuatan sisa setelah pengujian fatigue, penelitian ini menyiapkan benda uji berupa sudut turbin angin sepanjang 48,3 meter yang telah mengalami uji statik awal. Kemudian uji fatigue sesuai dengan spesifikasi teknis IEC TS 61400 23. Spesimen yang disiapkan dimuat secara berurutan sepanjang sisi positif, dan arah sisi negatif sambil merekam video situasi pengujian. Sudu atau blade turbin angin mampu menahan beban pada 2 pengujian pertama, tetapi sudu runtuh pada pengujian ketiga ketika beban flap-wise negatif mencapai 70% dari nilai target maksimum, nilai yang mewakili 50% dari beban terberat di tes pertama. Berdasarkan informasi yang terekam dan pola rekahan pada bagian patahan sudu, proses keruntuhan dianalisis. Dari analisis ini, kami menyarankan pola laminasi yang dimodifikasi yang dapat meningkatkan kekuatan sisa blade turbin angin yang rusak karena kelelahan. Next. Pada bagian pertama akan kita kenalkan, yaitu introduction. Daya tahan bilah turbin angin menjadi lebih penting seiring tren baru-baru ini menuju bilah turbin angin besar yang ramping. Jumlah kegagalan bilah telah berlipat ganda dalam 10 tahun terakhir. Untuk mengevaluasi kekuatan pamungkas dari umur kelelahan dari blade yang lebih besar, standar internasional, dan pedoman yang setara mengharuskan pabrik blade untuk melakukan uji statik dan kelelahan pada blade prototipe skala penuh. Mekanisme kegagalan yang dominan adalah debonding antara sisi tekanan dan cangkang aerodinamis. Sisi isap diikuti oleh perlambatan retak debonding yang tidak stabil, yang dapat disimpulkan bahwa kekuatan ultimate sudut turbin angin skala penuh terutama dipengaruhi oleh fenomena delaminasi, bucking, dan debonding. Ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan umur kelelahan bilah turbin skala penuh bahwa biaya pengujian kelelahan yang sudut turbin angin dengan panjang 3,4 meter serta 35 kupon fatigue flap-wise terjadi pada sisi tarik, tetapi kegagalan fatigue edge-wise menganalisis kerusakan kelelahan sudut turbin angin 300 kW. Next. Pada penelitian ini, dilakukan pengujian kekuatan sisa sudut turbin angin yang mengalami kerusakan fatigue akibat kelelahan pada blade. Kami melakukan pengujian statis arah flap-wise positif, tetapi ketika beban statis diterapkan ke arah yang berlawanan, bilah akan runtuh saat dikenai beban 70% dari beban target maksimum, yaitu setara dengan 50% dari beban paling parah dalam arah flap-wise positif. Informasi yang terekam dan pola patahan pada bagian mata pisau meningkatkan kekuatan sisa bilah turbin angin jika pola laminasi dimodifikasi. Next. Bagian kedua akan dijelaskan oleh Franz Daniel. Baik, yang kedua ada spesimen uji. Bilah uji adalah bilah komposit kaca atau epoksi 48,3.
meter dengan massa 11,630 kg dan frekuensi alami flapwise pertama sebesar 0,72 Hz. Ini telah dikembangkan sebagai hasil dari proyek R&D yang didanai oleh pemerintah Korea dan telah disertifikasi setelah lulus uji sertifikasi statis dan kelelahan sesuai dengan ISC TS nomor 61400/23. Uji sertifikasi statik terdiri dari 4 uji statik berbeda yang memiliki arah pembebanan berbeda, arah positif dan negatif, serta arah tepi positif dan negatif. Arah positif menjelaskan pembebanan dari selubung sisi tekanan dari selubung sisi hisap untuk uji flapwise dan dari trailing edge ke leading edge untuk uji edgewise. Di antara 4 tes arah, tes flapwise positif memberikan beban terbesar pada selubung. Setelah menyelesaikan semua tes sertifikasi, beberapa tes kerusakan yang diamati di dekat bagian pisau pada 20 meter dari akar seperti delaminasi antara spar cap dan lapisan kulit, dibonding serat atau matriks, dan cacat pada garis ikatan tepi belakang. Studi ini tidak mencakup kerusakan yang tidak terkait dengan keruntuhan struktural birah. Materi selanjutnya ada uji statis terhadap keruntuhan struktural. Seperti yang dilihat ada 3 gambar. Gambar A, dan B, dan C. Gambar menunjukkan uji statis tambahan sampai keruntuhan struktural bed. Bila berhasil mempertahankan pemuatan statis flapwise positif, seperti yang ditunjukkan pada gambar 3A. Selanjutnya, bila itu mempertahankan pembebanan statis tepi positif seperti yang ditunjukkan pada gambar 3B. Terakhir, gambar pemuatan flapwise negatif seperti yang ditunjukkan pada gambar 3C. Bila runtuh ketika beban uji mencapai 70% dari beban flapwise negatif maksimum, yaitu setara dengan 50% dari beban yang paling parah dalam arah flapwise positif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Audrey. Suaranya nggak keluar ya? Nggak ada suara. Di-join dulu aja, Dre. Rejoin. Tes. Udah kedengaran belum? Ada. Masuk. Oke, mohon maaf ada kendala sedikit. Oke, saya lanjutkan. Ditemukan bahwa gerakan lentur dan gerakan puntir terjadi secara bersamaan. Pada kerangka pertama,
seperti pada gambar di sebelah kiri, paling kiri. Mekanisme kegagalan utama dari badan geser adalah kegagalan tekuk tekan. Jadi retak memanjang pada badan geser berarti adanya gaya transversal yang besar. Dan retak miring pada bagian geser berarti adanya gaya geser yang besar. Bisa lihat pada gambar tuh di tengah. Pembebanan flap hoist positif menopang beban 2 kali lebih besar dari beban patah. Lentur dan puntir menyebabkan tegangan geser pada badan geser. Pada uji struktural, 2 retak pada gambar 4 tak sejajar, namun memiliki pola persilangan. Next. Torsi tak dapat membuat retak dengan sendirinya, karena aliran geser 2 sel berdekatan. Jika debonding terjadi lebih dulu, aliran geser hampir akan menghilang di sel ketiga antara trailing edge dan jaring geser. Kedua yang mengakibatkan tegangan geser pada badan geser melonjak, mengalami retakan yang dapat dilihat pada gambar 6b. Gambarnya di sebelah situ ya, di sebelah kanan. Yaitu torsinya akan menyebabkan debonding plus torsi. Ya, next. Selanjutnya, kondisi batas model adalah kondisi terjepit di ujung akar, sudu, dan kondisi pembebanan sama dengan beban edgewise maksimum. Pada gambar 7, menunjukkan bahwa tren deformat bagian pisau selama pembebanan positif. Cangkang hisap dan cangkang sisi tekanan menjauh satu sama lain. Gambar 8 menggambarkan proses keruntuhan pada bagian blade yang patah. Uji kelelehan edgewise menginduksi debonding serat di lapisan trailing edge yang rusak akibat kelelehan. Gambarnya bisa dilihat ya tuh. Dia mengalami kerusakan akibat kelelehan yang disebabkan oleh itu tadi tekanan pada cangkang. Ya, next. Pola laminasi bilah turbin angin dimodifikasi untuk meningkatkan kekuatan sisa pada gambar 9. Jadi laminasi ini untuk memperkuat tadi ya, agar tidak cepat terjadi kelelehan atau kelelahan. Keberadaan lapisan kurang lebih 45 bersentuhan dengan perekat mentransfer tegangan geser. Meski ada delaminasi pada trailing edge. Jadi, dapat disimpulkan bahwa delaminasi tidak menyebabkan pengurangan lebar. Dre, suaranya nggak masuk, Dre. Baik, itu dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang mau bertanya, silakan chat di komentar atau bisa on mic.
Izin masuk. Izin menjawab pertanyaan dari Sekar Alfitasar. Pertanyaannya adalah, flap wise negatif itu berpengaruh nggak sih dengan perputaran arah turbin? Kalau berpengaruh, tolong dijelaskan. Flap wise negatif itu yang berlawanan arah jarum jam. Flap wise merupakan arah berputarnya turbin. Kalau negatif, dia berputar sebagaimana mestinya turbin berputar, yaitu berlawanan arah jarum jam. Sedangkan positif itu sebaliknya. Itu jawaban dari kami. Terima kasih. Sekar atas pertanyaannya. Baik, telah terkumpul 3 pertanyaan untuk kelompok kami, Pak. Apa boleh ditutup? Ya, pertanyaannya sudah 3 ya. Ini adalah kelompok Iya, Pak. terakhir ya. Tidak ada lagi kelompok yang presentasi. Masih ada satu lagi. saya. Masih ada satu lagi. Ya. Oke, kalau masih ada bisa ditutup untuk presentasi dari kelompoknya, kemudian dilanjutkan dari kelompok selanjutnya yang terakhir.